Halo guys, balik lagi bareng geng 3. Kali ini kita mau nge-review mainan lagi nih guys. Jadi, gue baru dapat hadiah ulang tahun dari kakak gue, yaitu Tamiya, seperti kalian bisa lihat. Nah, buat kalian anak-anak jadul nih, anak-anak tahun 90-an, tahun 2000-an awal ya, mungkin kalian udah nggak asing ya, dan pasti pernah mainin yang namanya Tamiya. Nah, ternyata Tamiya ini guys, sampai sekarang-sekarang nih, tahun 2021, itu masih banyak yang mainin juga guys. Nah, ya kebanyakan orang-orang lama ya, tapi ternyata anak-anak baru, anak-anak yang masih kecil-kecil sekarang juga pada tahu nih guys. Nah, ini kebetulan gue juga dulu salah satu yang suka banget main Tamiya, dan gue punya, ada 2 Tamiya yang sempat gue punya. Sayangnya yang pertama udah rusak, Burning Sun, dan yang kedua itu gue masih simpen Aero Solitude, tapi ya udah jadul banget lah ya. Terus ini gue baru dapet nih dari kakak gue. Nah, ini tipe Tamiyanya Rise Emperor Black Special ya guys. Ini kalau kalian nonton filmnya, ini ada filmnya nih guys, animenya ya. Gue lupa lagi nama animenya. Kalau nggak salah Dasyonkuro atau ya. Coba yang tahu komen ya. Tapi dia ada dari anim lah intinya. Nah, ini tipenya MA chassis ya guys. Chassis atau chassis ya. Chassis atau chassisnya ini dia ada tipenya macam-macam guys. Jadi kalau yang MA ini dia tuh tipenya motor atau dinamonya tuh di tengah gini guys. Dia istilahnya kayak penggerak tengah lah. Nah, kalau yang Tamiya zaman dulu tuh kebanyakan dia di belakang guys. Ya sekarang juga ada sih yang model di belakang. Dan ada juga yang Aero Solitude yang punya gue, atau mungkin beberapa model Tamiya yang lain tuh dia ada yang dinamonya di depan juga gitu. Jadi ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Nah, beda-beda sih karakternya guys ya. Kalau yang di tengah ini setahu gua dia torsinya tuh lebih kuat guys. Jadi kayak apa ya, tenaganya lah ya, lebih bagus. Ya, gue bukan pakar Tamiya ya by the way. Jadi kalian yang lebih tahu silahkan komen-komen ya, biar gue juga ngerti. Oke guys, jadi ini kebetulan gue sudah sayangnya gue nggak bisa videoin unboxingnya dan ngerakitnya karena gue udah nggak sabar waktu itu udah gue rakit duluan nih guys. Nah, jadi kali ini gue mau bikin video. Gue kasih lihat aja Tamiyanya kayak gimana, sama sebenarnya gue udah beli beberapa parts-partnya nih. Jadi pengen gue modif nih rencananya guys Tamiyanya biar nggak standar. Nah, kita langsung buka ya. Dan ini sebenarnya salah satu model Tamiya yang gue paling suka ya, kalau kalian lihat ya. Ya ini selera sih ya, tapi gue ngerasa kayak keren banget sih modelnya. Sama warnanya ya, kombinasi warnanya tuh kayak smoky black sama gold gitu guys. Cakep banget sih menurut gue. Oke. Nah, ini dia yang udah gue rakit guys. Jadi kalian yang belum tahu Tamiya, intinya nanti kalian kalau beli itu kalian dapet kayak dalam bentuk yang harus dirakit ya guys. Jadi kalian harus kayak potong-potong pakai tang potong, kalian pasang-pasang sendiri, dan stikernya kalian tempel-tempel sendiri. Nah, sebelum kita bahas mobilnya nih, kira-kira gue dapetnya ini ya. Jadi kayak parts-parts mobilnya. Terus ini ada stiker, ini udah ada gue tempelin ya guys ya. Terus kalau kalian yang udah expert dan udah lama main Tamiya, pastinya kalian nggak pakai stiker sih, biasanya dicat-cat sendiri guys. Ini mirip-mirip kayak ngerakit Gundam lah ya. Terus ini ada petunjuk. Nah, jadi kalau kalian bingung, kalian pastinya bisa ngikutin petunjuk nih cara pasangnya tuh guys. Nah, dia udah dapet semuanya kecuali baterai ya. Jadi baterai belum dapet. Ya ini cuman instruksi buat hati-hati kalau anak-anak yang mainin harus ada pengawasan orang tua supaya nggak ketelen karena banyak parts yang kecil-kecil guys. Terus di dalam sini, oh nih ya, ini gue lupa, ini ada ini ya. Dia kayak buat buka dinamo sama buat buka bagian belakangnya gitulah. Tapi gue nggak pakai ya, jadi gue taruh aja. Terus ini kita dapat grease ya guys. Nah, terus kita dapat ini juga ya guys. Ini namanya grease, kayak pelumas ya. Nah, itu aja sih. Kita tutup dulu kotaknya. Nah, kita fokus ke mobilnya nih guys. Nah, ini seperti kalian bisa lihat, gue akan shoot lebih deket. Jadi ini gue belum apa-apain ya, masih bawaan dari kitnya. Nah, warnanya kayak gini. Jadi ini udah gue tempel-tempelin stiker, tapi kalau kalian perhatiin detail, dia tuh kayak warnanya black, cuman transparan gitu guys. Warna hitam tapi transparan. Nah, menurut gue sih ini salah satu kit yang oke banget ya modelnya. Terus dia dapat bannya yang large, yang kayak gini. Nah, terus kalian udah dapat roller warna yellow, warna kuning. Ini dapat bagian pemberat bumper, tapi ini pemberatnya kurang berat ya. Dia plastik aja sih. Ini knalpotnya. Nah, terus kalau kalian lihat nih di Tamiya itu dia ada kayak bolong-bolongan gini nih guys di bumpernya, terus di bagian side-nya ya, di bagian pinggirnya ada bolongan-bolongan kayak gini. Nah, ini gunanya buat kayak modif-modif guys. Nanti kalian bisa tambahin kayak bumper tambahan yang dari besi atau aluminium. Terus rollernya juga kalian bisa ganti nih bagian yang sini. Itu gunanya nanti buat kalau di track dia kayak buat penahan gitu guys. Jadi tracknya kan kayak ada temboknya ya, jadi dia bisa kayak biar nggak selip. Nah, ini bagian bawahnya, ini nyalainnya di sini guys.
Nih kalian bisa tulisin nama. Ini kurang bagus sih, nanti pengen gua cabut aja. Dan ini juga bannya standar ya, jadi masih kayak karet keras gitu. Nah, serunya Tamiya guys, kalian tuh bisa modif-modif ya sesuai dengan kreasi kalian, dan bahkan bodinya pun bisa dicet-cet terserah kalian gitu. Nah, ujung-ujungnya sih nanti dibawa ke track lah ya, kita balapan mana yang lebih stabil, mana yang lebih kencang gitu. Nah, ini gue coba buka ya. Nah, ini bagian dalamnya guys. Nah, ini warna bodinya tadi. Nah, seperti kalian bisa lihat di bagian tengah ini ada dinamo. Nah, ini dia mesin penggerak tengah, dan ini buat naruh baterainya nih guys. Kayak gini aja. Dan ini sih menurut gue bawaan pabriknya udah keren ya. Nih, kalian bisa lihat bumper belakangnya bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya nggak diapa-apain, udah keren sih guys. Cuman gue mau modif nih guys. Soalnya jadi sebenarnya gue udah cobain jalan di track Tamiya ya. Jadi kalau kalian mau ke Cubic BSD, di situ ada track Tamiya dari Jordan Toys. Nah, gue udah cobain di situ. Ya ini stabil, jadi dia nggak sampai mental-mental atau nggak sampai jatuh. Cuman speednya yang pasti slow karena dia masih pakai dinamo standar ya, tuh guys. Nah sekarang kita masuk ke bagian gue pengen dandanin nih Tamiyanya guys, dan gue udah beli beberapa parts ya. Oke, yang pertama ya, ini gue pinggirin dulu ya Tamiyanya ya. Oke, barang pertama yang gue beli dari Jordan Toys. Jadi kalau Tamiyanya gue dapet ya dari kakak gue. Nah, ini barang pertama atau parts, bukan parts ya, perlengkapan lah ya, perlengkapan pertama yang gue beli. Ini Jordan Toys di sini nih guys, kalau kalian mau berkunjung di Cubic BSD City, lantai upper ground. Ini ada nomor WhatsApp dan Instagramnya ya. Jadi ini asik banget guys. Jadi dia jual perlengkapan Tamiya, dan juga dia ada track Tamiyanya guys. Ada dua gitu yang gede-gede. Dan sering dirubah-rubah juga tracknya. Jadi lumayan banyak komunitas yang ke situ. Jadi kalian bisa main-main. Ini yang pertama gue beli guys. Jadi dia adalah charger baterai. Jadi sebelumnya kan gue pakai baterai biasa ya, baterai alkalin gitu-gitu. Dan direkomendasikan untuk pakai baterai khusus gitu ya. Jadi gue beli yang rechargeable. Nah, ini gue beli di Jordan Toys juga baterainya. Ini merek Fujitsu guys, rechargeable battery ya. Gue baru beli pasang sih, nanti rencananya gue pengen beli lagi. Terus, nah ini dia buat ngecasnya nih. Nah, ini sebenarnya bukan ori Tamiya ya, dia oldie guys. Ya, ini Betty lah. Dari zaman dulu udah ada merek oldie nih, yang mirip-mirip Tamiya, logonya juga. Dan dia kompatibel lah intinya. Nah, ini kalian bisa lihat dia untuk ngecas 1 jam untuk quick charger, jadi nggak terlalu lama buat dari kosong sampai penuh. Dan dia juga udah kompatibel sama baterai ini guys gitu. Jadi ini sepasang. Nah, gue coba buka ya. Ini juga gue udah cobain sih. Nah, kayak gini doang. Ini ada biasalah ya, buku petunjuk yang dalam bahasa Cina atau bahasa Jepang nih. Kita nggak baca pastinya. Nah, ini gini aja sih. Nanti kalian tinggal cas, terus tunggu sampai indikator lampunya mati ya. Jadi kalau di cas nanti dia warna merah, nih lampunya. Terus nanti tinggal tunggu mati aja lampunya baru penuh. Nah, ini pakai adapter ya, pakai converter sorry. Jadi dia by default colokannya kayak model colokan Xiaomi ini guys. Jadi pakai kayak gini nih. Ini juga udah dikasih. Ini tuh harganya gue lupa lagi harganya nih. Nggak mahal lah guys. Kayak kalau nggak salah nggak sampai 100.000 sih. Kalau nggak salah sama baterai ini gue beli sekitar 100 ribuan lah ya, 105.000 atau 100 sekian gitu. Oke, ini kita singkirin dulu. Oke, sekarang masuk ke selanjutnya, ada beberapa parts yang gue beli online guys. Nah, ini dia. Jadi gue kemarin baru belanja di toko online, di Tokopedia ya, gue bantu promosi ini. Jadi nama tokonya Tamiya Fighting Spirit guys. Kalian bisa search aja di Tokopedia. Itu dia jual lengkap banget dan harganya oke banget guys. Oke, yang paling esensial dan biasanya nih kalau kalian mau modif pasti ini dulu nih yang dibeli nih, yaitu dinamonya guys. Jadi ini paling penting banget buat upgrade dinamo kalian, karena dinamo bawaan Tamiya itu nggak slow juga sih ya. Tapi ya kalau yang lain pakai dinamo kayak gini-gini, kalian ya pasti kalah lah, pasti ketinggalan mobilnya. Kalau kalian mau balapan, kalau kalian mau main iseng-iseng ya nggak perlu beli. Nah, tapi gue pengen modif, jadi ini pertama gue beli dinamo. Dan dinamo Tamiya itu banyak banget tipenya ya guys ya. Ada Hyperdash, ada Plasma,
Dan ini gue beli, jadi gue tanya tokonya sih, gue tanya tokonya karena gue awam juga di dunia Tamiya. Gue tanya, jadi yang mesin penggerak tengah. Nah, mesin penggerak tengah itu bedanya dia ada dua guys, ininya nih. Nanti kita pasangin gear, ada 2 biji gitu, jadi dia ngerakinnya dari tengah ke dua ya, ke depan sama belakang gitu. Dan ini kata tokonya sih yang paling bagus kalau untuk penggerak tengah. Karena tadinya kalau yang paling bagus banget itu plasma namanya guys, tapi plasma itu adanya yang mode motor belakang ya gitu, yang ini cuma satu nih. Jadi kalau di Tamiya gue dia nggak kompatibel gitu. Tapi kalau kalian yang expert, coba komen ya guys, apakah dinamo yang gue beli ini udah yang terbaik untuk model Tamiya gue yang mesin tengah. Nah, ini Macdash Motor Pro, dan ini tulisannya guys, for advanced users guys. Nah, gue nggak ngerti nih maksud nih, jangan kalau pemula nggak bisa pakai ini lagi ya. Tapi konon kabarnya, jadi kalau kalian beli dinamo, itu kalian memang benar-benar harus modif Tamiya kalian keseluruhan. Soalnya gini guys, kalau kalian cuma ganti dinamonya, dia tuh biasanya mental guys, karena bodinya kan masih ringan, terus kayak itu udah desain pabriknya tuh udah kayak standar lah, saling melengkapi kan. Begitu kalian ganti satu komponen, tapi kalian tidak kompensasi di komponen yang lain, tuh biasanya nggak stabil. Jadi kata yang jual sih, kalau ganti ininya doang nih, itu kalian bakal mental mobilnya. Kenceng tapi mental. Wah, ya kecuali kalau jalannya trek lurus doang ya. Oke guys, ini kita buka ya. Kita coba buka ya. Oke, cuman dapat gini aja, nggak ada apa-apa lagi. Dan ini juga kalian kalau beli nggak dapet gear yang di sini tuh loh ya guys, yang dipasangin di ujung-ujungnya nih. Jadi kayaknya gear ujungnya gue pasti pakai yang lama sih. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini dia dinamo. Next itu gue beli. Nah, ini yang penting juga guys, obeng ya. Jadi karena Tamiya ini banyak pakai skrup kayak gini. Kalau kalian lihat nih, buat rollernya dia pakai skrup gitu kan. Terus nanti kalau mau masang bumper juga pakai skrup. Jadi pastiin kalian punya skrup yang kompatibel guys. Jadi buat nggak pusing-pusing, jadi gue beli aja nih. Bukan skrup, sorry, obeng gitu. Obeng yang kompatibel sama skrupnya. Jadi gue beli nih. Masih di toko yang sama, Tamiya Fighting Spirit. Kita buka juga ya. Ini jadi gue belanja di satu toko. Dan sellernya tuh bahaya banget guys. Kalau ditanya-tanya buat pemula, dia mau jelasin. Ini ternyata obengnya dapat 2 guys. Dan dapat kunci juga nih. Dapat kunci 2 kayak gini guys. Ini lucu ya, kecil-kecil gini nih. Ini khusus buat Tamiya. Nah, ini obeng kembang ya guys. Buatannya oke banget, dan ini murah banget guys. Ini tuh ya, 4 biji ini cuma 6.800 guys harga sekarang ya. Terus next, gue beli ini bumper depan guys. Nah, ini bumper depan, dia jadi motif karbon ya. Gue nggak tahu sih ini karbon beneran atau motif karbon ya. Kayaknya sih motif karbon lah ya, karena harganya juga nggak terlalu mahal nih guys. Kalau nggak salah nggak sampai 30 ribuan gitu. Ya ini juga harganya 30 ribuan depan belakang gitu. Yang depan 30 ribuan, yang belakang 30 ribuan. Dan ini kalian dapat skrup sama pengaitnya buat dipasang di Tamiya nanti ya. Ini nanti aja gue bukanya ya. Nah, satu lagi ini bumper belakang. Jadi gue beli sepasang ya guys, ini biar sama. Jadi ini modelnya gini nih, karbon. Ada tulisan Tamiya Mini 4-wheel drive. Belakangnya juga sama. Jadi ini sepasang. Agak beda ya, yang belakang dia bonelnya agak beda. Oke, kita mau pasang nih guys sekarang ya. Oke guys, kita mau rakit ya sekarang ya. Kita pasang-pasang nih yang kita sudah beli. Jadi gue buka dulu Tamiyanya. Gue mau pasang dinamo guys. Ini cara bukanya. Nah, gue kok bisa pasang nggak bisa buka. Oh gini guys, jadi ada pencetan gini, kita pencet aja. Oke guys, ini kita buka. Nah, seperti ini ya mesin tengah. Nah, ini seperti kalian bisa lihat dinamonya masih standar. Gue akan ganti ya. Oke guys, gue udah copotin dinamo aslinya. Dan ini part yang gearnya bakal gue pakai ya, jadi bakal gue copotin dulu nih. Ini agak susah fokus ya. Ya, yang bagian inilah. Oke, gue akan copotin dulu. Oke guys, gue udah pasang di dinamo yang baru, gearnya kanan kiri. Sekarang gue bakal pasang di bodi Tamiyanya lagi ya. Gue udah pasang guys dinamonya, dinamo yang baru, jadi ujungnya merah ya. Dan selanjutnya gue akan pasang baterai guys. Ini baterainya, jadi kita udah charge penuh. Kita pasang aja di sini. Dan kemudian ini penutup dinamo ya, kita akan pasang di sini guys. Nah gitu aja, sampai pastiin nggak longgar ya. Kita pasang pengait baterainya. Nah selanjutnya kita mau pasang bumper depan dan bumper belakang guys. Ini dia, kita pasang bumper belakang dulu deh ya. Ini persis banget kayak karbon ya guys. Tuh ini memang karbon beneran ya. Kayaknya ini karbon asli sih guys. Soalnya kayak keras tapi enteng gitu loh. Well anyway, kita cobain ya. Ini gue akan pasang di belakang ya, kayak gini. Tapi sebelumnya gue mau buka dulu nih roller yang bawaannya nih guys. Kita buka dulu lah ya.
Oke guys, ini udah gue pasang ya, bumper depan dan bumper belakangnya. Jadi dia tuh banyak sekali lubang-lubang buat pasang-pasang skrupnya. Jadi terserah kalian sih, kalian mau pasang di mana. Kalau gue sih pasang di sini, bagian belakang, sama yang depan gue pasang 2 di sini. Terus sisa-sisa skrupnya gue buat pemberat aja sih, gue pasang di sini, gue pasang di samping juga. Sama rollernya, kita kan dapat 6 roller bawaan ya. Jadi gue pindahin 2 di samping, terus di bawah gue pasang di depan 2, dan di belakang gue pasang 2 juga. Nah, ini rencananya gue mau beli roller sih ya guys. Ini masih bawaan, tapi sementara gini dulu. Dan tadi untuk masang-masang roller itu kalian perlu 2 alat ini guys. Nih, kalian perlu kunci seperti ini sama obeng Tamiya. Nah, ini jadi yang tadi gue beli langsung berguna ya buat pasang-pasang. Oke guys, baterainya juga udah gue pasang. Nah, gue mau coba pasang bodinya ya. Oke guys, ini dia penampakan dengan modif yang sangat sederhana. Baru bumpernya aja kita ganti guys, depan belakang, dan dinamo ya. Yang penting dinamonya guys. Coba kita tes suaranya ya, gimana nih suaranya nih setelah diganti dinamonya. Oke. Ya, ini jauh lebih kenceng ya, suaranya aja kedengeran guys. Ini sayangnya tadi yang normal gue belum videoin ya suaranya ya, tapi ini jauh lebih kenceng sih kedengerannya. Nah, ini rencananya besok gue mau bawa ke Cubic BSD guys, atau ke Geraha Tamiya. Kita mau coba nih di track. Jadi kalau kalian modif Tamiya, itu menurut gue satu-satu ya, jadi mungkin kayak ganti satu part, kita cobain, jadi supaya tahu kayak kurangnya tuh apa guys. Nah, ini juga Tamiya gue terasa lebih berat sedikit ya, karena kita tambah-tambah aksesoris di depan, di belakang. Oke, nanti kita coba di track aja ya guys, kayak gimana nih, apakah mental-mental, apakah stabil, ataukah lebih cepet atau lebih lama. Kita bakal coba di track. Oke guys, dan kalian tolong komen-komen di bawah ya kalau misalkan ada yang perlu ditambah-tambahin nih guys dari Tamiya gue, kira-kira apa yang cocok. Gue sih rencana beli roller tambahan ya, yang kayak gini, beberapa biji, mungkin tambah pemberat juga di samping, dan mungkin yang samping kita bisa kasih bumper samping juga ya, ada yang jual juga side bumper. Sama aku rencananya pengen ganti ban guys, jadi ini bannya masih standar banget guys. Sebenarnya cocok dengan bodinya sih, cuman ya kita lihat ya di track nanti apakah dia oke.